Kevin Warsh resmi dilantik sebagai Chairman Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve, menggantikan Jerome Powell pada Jumat pekan lalu. Pemirsa, Kevin Warsh resmi dilantik sebagai Chairman The Fed pada Jumat pekan lalu. Warsh akan menjalani ujian berat dalam memimpin The Fed mengelola perekonomian dan inflasi di Amerika Serikat. Kevin Warsh resmi dilantik sebagai Chairman Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve, menggantikan Jerome Powell pada Jumat pekan lalu. Warsh akan memimpin The Fed di tengah sorotan tajam atas independensi bank sentral akibat tekanan politik terhadap lembaga yang selama ini dikenan non-partisan itu. Warsh yang kini berusia 56 tahun akan menghadapi ujian berat dalam mengelola perekonomian dan inflasi Amerika Serikat di tengah ekspektasi pemerintahan Presiden Donald Trump terkait arah suku bunga. Warsh memulai karir di bank investasi Morgan Stanley dengan fokus tugas pada merger dan akuisisi. Ia kemudian bergabung dengan pemerintahan Presiden George Bush sebagai penasihat kebijakan ekonomi Gedung Putih pada 2002 hingga 2006, sebelum ditunjuk menjadi anggota Dewan Gubernur The Fed. Namun Warsh meninggalkan masa jabatan pertamanya di Dewan Gubernur The Fed lebih awal pada 2011 akibat perbedaan pandangan terkait kebijakan moneter. Kini Warsh kembali ke Bank Sentral Amerika Serikat untuk memegang tongkat komando kepemimpinan The Fed dengan mandat menjaga inflasi dan memastikan tingkat lapangan kerja maksimum. Selain itu, Warsh juga membawa target mengubah cara Bank Sentral mengambil keputusan hingga menerapkan perubahan kebijakan. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Bank Indonesia menghimbau masyarakat agar tidak terburu-buru memborong dolar Amerika Serikat di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Otoritas moneter menilai perilaku panik buying di pasar falas justru dapat memperbesar tekanan terhadap kurs rupiah. Bank Indonesia mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru memborong dolar Amerika Serikat di tengah tekanan nilai tukar rupiah. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth Akusoy Intama menyebut, perilaku panik buying di pasar falas dapat memperbesar tekanan terhadap kurs karena mendorong lonjakan permintaan yang tidak didasarkan pada kebutuhan real. Ruth menggambarkan fenomena panik buying dolar mirip dengan perilaku masyarakat saat awal pandemi COVID-19 ketika banyak orang yang membeli kebutuhan pokok dalam jumlah besar karena khawatir terjadi kelangkaan. Pola kecemasan serupa kini terjadi di pasar falas. Menurut Ruth, orang tua yang memiliki anak berstudi di luar negeri cenderung mempercepat pembelian dolar karena takut biaya hidup meningkat. Kondisi yang sama juga dialami para importer yang memiliki kewajiban pembayaran dalam mata uang asing dan khawatir biaya operasional akan membengkak akibat pelemahan rupiah. Makanya yang kami batasi adalah per bulan, per orang, per pelaku gitu ya. Kenapa? Jadi kalau kamu butuhnya masih nanti, masih 3 bulan lagi, tolong dong kamu belinya jangan sekarang, beli aja nanti. Nah, hal-hal ini kita harapkan dapat meredam penguatan dolar yang saat ini yang mungkin disebabkan oleh spekulasi. Meski tekanan pasar cukup terasa, Bank Indonesia menegaskan pasokan dolar Amerika di dalam negeri masih sangat kokoh. BI menjamin likuiditas falas untuk memasok kebutuhan money changer maupun kegiatan usaha penukaran valuta asing tetap melimpah dan tersedia di pasar. Sistem perdagangan falas disebut tetap berjalan efisien karena setiap ada kenaikan permintaan pasokan akan selalu disiapkan. Dari Makassar, Yani Rizky, IDX Channel. Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pihaknya telah mengadukan dugaan kekerasan oleh Israel terhadap relawan Global Smooth Flotilla kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menlu mengungkapkan dugaan kekerasan terhadap relawan Global Smooth Flotilla selama penahanan merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Sugiono mengecam Israel yang mencegat dan menangkap 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi Global Smooth Flotilla.
Sugiono juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta Global Summit Flotilla yang dinilai telah menunjukkan dukungan nyata terhadap perjuangan rakyat Palestina. Ia menegaskan dukungan terhadap Palestina dan penyelesaian melalui solusi dua negara merupakan bagian dari politik luar negeri Indonesia. Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan kami juga menyampaikan kecaman ini di Dewan Keamanan PBB pada 21 Mei yang lalu. Ini merupakan suatu tindakan yang tidak bisa diterima. Ukraina mengklaim telah menyerang fasilitas minyak mentah Rusia pada hari Minggu kemarin. Namun pihak Rusia tidak menyebut adanya fasilitas minyak yang terkena serangan Ukraina. Ukraina melalui Sluzhba Bezpeki Ukraini atau SBU mengklaim telah menyerang fasilitas pompa dan distribusi minyak di wilayah Vladimir, Rusia dengan menggunakan drone pada hari Minggu kemarin. Serangan tersebut disebut memicu kebakaran di area infrastruktur energi strategis yang memasok kebutuhan bahan bakar ke wilayah Moskow. Dikutip dari Reuters, SBU menyebut fasilitas yang menjadi target merupakan simpul penting distribusi produk minyak yang mengalir ke depot utama di sekitar Moskow, termasuk suplai ketiga bandara besar, yakni Sheremetyevo, Domodedovo, dan Vnukovo. Namun di sisi lain, otoritas Rusia memberikan keterangan berbeda. Gubernur wilayah Vladimir Alexander Aideyev mengatakan kebakaran di dekat Kemeskovo telah berhasil dipadamkan. Ia menyebut lokasi tersebut merupakan area infrastruktur tanpa secara spesifik mengkonfirmasi bahwa fasilitas itu terkait industri minyak. Laporan media Rusia Interfax juga mengutip pernyataan tersebut tanpa menyebut adanya keterkaitan langsung dengan sektor energi. Serangan ini menambah eskalasi konflik antara Ukraina dan Rusia, khususnya terhadap infrastruktur energi yang memiliki peran vital dalam pasokan bahan bakar domestik Rusia. Berbagi sumber, iDexton. Amerika Serikat dan Iran dilaporkan telah mencapai kesepakatan awal untuk membuka kembali Selat Hormuz. Dalam kesepakatan itu, Iran disebut bersedia membuang stok uranium yang diperkaya sebagai imbalan atas pencabutan blokade pelabuhan Iran oleh Amerika Serikat. Sejumlah media setempat mengabarkan pejabat Amerika Serikat yang mengetahui pembicaraan tersebut mengatakan kesepakatan pembukaan Selat Hormuz masih menunggu persetujuan akhir dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei, di mana proses itu diperkirakan memerlukan waktu beberapa hari. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan progres dalam perundingan dengan Iran akan disampaikan langsung oleh Trump. Rubio juga menyebut sejumlah poin kesepakatan awal telah dicapai untuk pengakhiran konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Menurut Rubio, fokus dalam perundingan antara pemimpin kedua negara saat ini adalah pembukaan Selat Hormuz dan mencegah Iran menguasai persenjataan nuklir. Iran situation, there'll be, I believe, maybe more news coming out a little bit later today on this topic, and I'll leave it to the president to make further announcements on it. Suffice it to say that some progress has been made, significant progress, although not final progress has been made. Ultimately, I remind everybody, and I think this ties into the second question that was asked with relations to it. What is the goal here? The goal here ultimately, the ultimate goal is that Iran can never have a nuclear weapon. So we've made some progress over the last 48 hours working with our partners in the Gulf region on an outline that could ultimately, if it succeeds, leave us not just with a completely open straits, and I mean open straits without tolls, and with addressing some of the key things that underpin what has been